Know that I'm waiting, haunted by your grace. You know I'm falling, so cool without you. Always in my mind to hear you calling. Haunted by your grace, you know I'm falling, so cool without you. Always in my mind to hear you calling, hear you so far away. You gone so long. Oh, now I'm waiting. So far away, you gone so long. Oh, now I'm waiting till that day I take you home. Know that I'm waiting. Know that I'm waiting, haunted by your grace. Oke, halo, apa kabar semua? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Startup Training pada malam hari ini live streaming di YouTube ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya sebelumnya Sulaiman Tangahu. Latar belakang saya menjalankan bisnis ini di awal saya sebagai seorang mantan karyawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, jadi saya dipercayakan untuk memandu startup training dari awal hingga selesai nanti, Bapak Ibu sekalian. Nah, pastikan Anda tetap stay sampai di penjelasan terakhir, Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah apa yang akan kita pelajari hari ini bisa membawa perubahan di bisnis kita di 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Startup Training pada malam hari ini. Bagi Anda yang baru mengambil keputusan menjadi seorang member atau Anda sudah menjadi seorang membership, entah bronze, silver, gold, dan juga platinum. Kami, saya dan juga para pengundang Anda sangat bangga bekerja sama dengan Anda pada malam hari ini. Di luaran sana banyak orang yang meluangkan waktu luangnya seperti ini untuk nonton, ya untuk scroll di Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp ya. Tapi Anda sangat luar biasa. Di sini ada sekitaran 30 orang yang lagi nonton. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Jakarta, dari Lampung, Bawalemo, dari Marisa, dari Jayapura juga ada. Jadi banyak sekali ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi sampai dengan di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga sudah tidak sabar ingin belajar pada malam hari ini. Pastikan posisi Anda sudah nyaman, sudah pakai headset, dan sediakan alat tulis Anda agar apa sebentar yang dijelaskan itu ada hal yang penting bisa kita catat untuk menambah referensi-referensi kita selama jalankan bisnis ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar dari sosok leader yang sangat luar biasa,
beliau memulai bisnis ini dulunya sebagai seorang mahasiswa sambil jualan keripik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi latar belakangnya banyak, sekarang sebagai bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga muda ya. Asli dari Gorontalo, merantau kuliah di Jogja. Alhamdulillah perkembangan bisnis beliau bukan cuma di Jogja, bukan cuma di Gorontalo, bahkan sampai di 11 negara. Dan sungguh luar biasa, beliau juga sudah mendapatkan hasil di bisnis ini, bisa dapatkan penghasilan mingguan, bulanan, dan juga beliau sekarang berada di peringkat bintang 8, bisa dapat perjalanan gratis ke luar negeri, dan juga bisa membantu beberapa rekan kerja beliau dapatkan penghasilan, dapat motor, dan juga dapat perjalanan gratis ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita undang pemateri kita pada malam hari ini, mari kita saksikan video profil beliau, video profil singkat ya, beliau di slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzi, latar belakang saya sarjana seni. Dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Hari ini kami sedang menikmati trip perjalanan Malaysia Singapura dari perusahaan Tien. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang pemateri startup training pada malam hari ini, Bintang 8 Indonesia, Bapak Muhammad Fauzi Mukolil. Kepada Pak Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Startup Training pada malam hari ini, Senin 16 November 2020. Selamat bonusan ya. Tanggal 16 itu tanggal bonusan ya. Tanggal yang ditunggu-tunggu oleh distributor ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut nih, saya mau cek dulu suara saya ya. Apakah sudah cukup jelas? Anda boleh komen di ruang obrolan, bukan ruang obrolan, ruang komentar ya. Ruang komentar YouTube ya. Selamat datang buat Anda dari berbagai kota ya dan negara. Di sini ada mulai dari Limboto, Bone Bolango, Isimu ya. Ternate juga hadir ya. Ada juga dari Toli-Toli, Lampung, Marisa ya, Palu, Boalemo, kemudian Bone Bolango ya, Bonbol ya, Bonbol Squad ya, gitu ya. Ada juga dari luar negeri juga ya, dari Papua juga hadir ya, dari Hong Kong, Taiwan, Brunei, oh ada Brunei juga ya. Selamat datang ya dari Jayapura, Jakarta juga ya. Oke, suara saya jelas ya. Oke, cukup jelas. Thank you, cukup ya. Baik, saya perkenalkan kembali ya. Nama saya Muhammad Fauzi Mukolil, latar belakang saya sarjana seni, dan saat ini saya domisili di Yogyakarta. Sebelum saya mulai pada malam hari ini, saya pengen malam hari ini startup trainingnya itu benar-benar ada hasilnya gitu ya. Karena bisnis Tiens ini itu adalah ilmunya itu psikologi terapan. Jadi kita harus melakukan gitu. Nah, maka dari itu pertama kali yang harus saya pastikan, ini juga yang mentor saya lakukan ke saya dulu. Kalau Fauzi pengen sukses, ada hal yang harus Fauzi lakukan di awal. Yang pertama adalah miliki dulu dream book. Dream book itu seperti ini. Jatuh. Nah, dream book itu seperti ini. Apa impian Anda, semua Anda letakkan di dream book sini ya. Ada gambar-gambar gini ya. Ada foto Anda, kemudian apa yang pengen Anda wujudkan, itu Anda taruh di sini. Berapa bonus yang Anda pengen kejar, apa 1 juta pertama Anda tuh kapan, ya taruh di dream book. Ya, dari 7 langkah kan impian dan sikap ya, nomor pertama.
pastikan dulu nih, Anda punya dream book ya. Ketika bergabung di bisnis ini punya dream book, kemudian punya daftar nama. Ini daftar nama saya print sendiri. Anda taruh daftar nama Anda, kemudian taruh nomor teleponnya, kemudian prioritaskan dengan FAST. Daftar nama saya sampai 2. Ya, sampai 2. Jadi teman-teman kuliah saya ini sendiri, keluarga saya tulis sendiri, kemudian teman-teman yang baru kenal saya tulis sendiri, kemudian yang cukup penting adalah starter pack. Tiga hal ini. Jadi yang harus kita punyai di awal. Ini mentor saya, Pak Fadil, bekali saya dengan ini. 3 hal ini. Dream book, daftar nama, sama starter pack. Itulah yang menjadi bekal saya kembangkan bisnis di Jogja. Jadi kalau kayak starter pack ini, kalau Anda bingung, ini petanya, ini panduannya. Jadi ibaratnya kita itu kalau mau naik gunung itu kan pasti nanti butuh makanan, butuh minuman, butuh peta, atau minimal ada pendamping. Nah, ini petanya. Terus kali ini bahan bakarnya, saya bilang. Bahan bakar itu adalah daftar nama. Ya, tujuannya adalah impian. Tujuannya adalah dream book, ya, yang ada dalam dream book. Kemudian bahan bakarnya daftar nama. Kemudian arahnya atau caranya ada di starter pack. 3 hal itu yang paling penting dari startup training malam hari ini. Karena yang nanti saya akan jelaskan mungkin 30 menit ke depan, itu adalah teorinya. Ingat, bisnis network marketing adalah bisnis psikologi terapan. Harus dikerjakan. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Tadi 3 poin tadi, tujuannya, kemudian bahan bakarnya, kemudian cara mengendarainya atau cara mengerjakannya. 3 hal itu ya, pastikan. Nah, buat Anda yang sudah punya 3 hal itu, udah punya dream book, udah punya daftar nama, udah punya starter pack, tolong komen di ruang obrolan. Supaya upline Anda lihat. Oh, distributor ini serius. Oh, grup saya serius. Dia punya tujuan, punya bahan bakar, punya panduannya. Siapa yang udah punya, komen tolong di ruang obrolan. Saya akan apresiasi Anda ya. Yang sudah punya 3 hal itu, silahkan komen. Dream book, daftar nama, starter pack. Ada yang udah punya? Silahkan komen di ruang obrolan. Ya. Sambil menunggu komen Anda di ruang obrolan, saya akan mulai. Langkah pertama dari cara memulai bisnis ini, impian dan sikap. Impian dan sikap itu di beberapa literatur dikatakan, terutama di starter pack ini, dikatakan bahwa kalau kita pengen sesuatu tersebut dan benar-benar hasratnya itu besar sekali untuk mendapatkan hal tersebut, itu disebut impian. Nah, di starter pack udah dijelaskan apa itu impian dan sikap positif. Anda dengarkan di audio netpeak-nya Pak Luis Tendean di starter pack ini. Nah, cuman saya akan coba jelaskan sedikit kenapa kok impian dan sikap positif ini menentukan 90% orang itu berhasil di bisnis ini. Ada yang, sudah banyak yang punya ya. Nah, yang punya ini, Bapak Ibu, Anda perhatikan. Kalau ini tim Anda, berarti ini orang serius. Orang-orang yang harusnya dibantu ya. Jadi upline saya itu dulu bantu saya, syaratnya Fauji harus punya daftar nama, harus punya dream book, harus punya starter pack, baru mau saya bantu. Kalau nggak punya 3 hal itu, saya nggak akan bantu. Dan itulah yang membuat saya jadi posisi bintang 8. Gara-gara punya dream book, daftar nama, dan starter pack. Ya, saya sharing aja ya ke Anda, santai aja kita. Kenapa impian dan sikap positif itu 90% menentukan suksesnya kita. Saya kemarin ikut training dan dapat pengetahuan tentang impian ini. Impian ternyata bisa membuat orang sukses, juga bisa membuat orang gagal. Kenapa? Karena impian itu ada 3 level, ada 3 step. Impian yang pertama itu alasan untuk memulai. Biasanya orang bergabung di bisnis ini, alasannya memulai itu karena temannya join, pacarnya join, atau kakaknya join, atau karena dia lihat kayaknya keren kalau saya bisa punya income 3 juta. Itu impian level 1. Impian level 1 itu tidak cukup kuat. Alasan untuk memulai. Kita harus upgrade impian kita jadi impian level 2. Impian level 2 itu alasan bertahan. Biasanya udah join, udah mulai dapat bonus, impiannya naik biasanya. Jadi level alasan untuk bertahan.
Karena kalau dia berhenti, dia malu. Teman-teman sudah tahu dia Tien, kalau dia berhenti malu. Yang mencibir dia mungkin banyak. Jadi udah deh bertahan aja. Nah, dia bertahan biasanya bonus akan dapat. Reward akan dapat. Reward misalnya trip luar negeri dapat loh. Kalau kita cuma sekedar di impian alasan bertahan akan dapat. Bahkan mungkin reward motor bisa dapat. Bonus 5 juta bisa dapat. Tapi untuk sampai ke bonus 10 juta, 15 juta, 30 juta, 100 juta. Nah, impian level 2 ini nggak kuat. Nggak kuat gitu. Harus kita naik ke impian yang level 3, namanya alasan mendesak. Saya belajar banyak dari Pak Rias. Kalau ada hal yang mendesak, misalnya Pak Rias sering cerita, Anda bisa nggak loncat di pagar yang tingginya 2 meter? Ya, kebanyakan ada yang bilang nggak bisa. Ibu-ibu biasanya ya, jarang olahraga Pak, nggak bisa 2 meter, setengah meter aja butuh berdoa gitu. 2 meter nggak bisa. Oke, Pak Rias bilang, kalau ada anjing galak di belakang, wah, mau nggak mau daripada digigit anjing, itu namanya mendesak. Kalau mendesak, keluarlah tenaga kita. Nah, kita harus naik impian ke level 3, mendesak. Cara saya untuk naik ke impian level 3 biasanya, saya tanya ke orang tua saya. Orang tua, istri, saya tanya, apa sebetulnya yang mereka pengen wujudkan, tapi belum terwujud? Atau apa hal yang kira-kira bapak saya paling takutkan atau lagi dikhawatirkan saat ini? Misalnya contoh ya, kita tanya ke orang tua kita dan orang tua bilang ada hutang. Kita harus tahu utangnya berapa, per bulannya harus bayar berapa, limitnya kapan. Nah, kalau kita tahu itu bisa jadi itu bisa menjadi impian kita untuk naik ke level 3, mendesak. Ya, atau orang tua kita pengen apa gitu. Nah, itu cara saya untuk naikkan level ke impian ke level 3. Karena kalau cuma level 2 itu biasanya santai. Dapat bonus santai. Ya cuman sekedar gitu-gitu aja jalankan, tapi jalan, tapi nggak kencang. Kalau pengen kencang, naik ke level 3. Itu impian. Terus kemudian sikap positif. Sikap positif ini adalah segalanya. Kalau kata Pak Alfian itu, sikap itu adalah hal kecil yang akan berdampak besar. Nah, untuk menggambarkan sikap positif itu, saya cerita, ini cerita yang sering saya cerita, cuman bagi orang yang new member mungkin bisa nangkap ya, gini. Jadi ada seorang anak muda, anggap aja namanya Inengah Arta. Inengah Arta ini pegolf hebat, ikut turnamen golf, kemudian menang. Dia bawa pulang uang kurang lebih 1 miliar lebih. Di perjalanan, di tempat parkir, dia dihampiri oleh ibu-ibu yang gendong anak sedang sakit. Ibu-ibu itu bilang, Pak Arta, saya minta bantu Pak Arta untuk biaya pengobatan anak saya dan sakit keras. Pak Arta kasih ke ibu itu karena kasihan, dikasihlah misalnya 30 juta. Besoknya Pak Arta ketemu teman-temannya di golf, kemudian Pak Arta bilang, saya kemarin ketemu ibu-ibu di parkiran yang bawa anak sedang sakit, kemudian saya berikan sedikit uang untuk berobat. Yang lain langsung nyeletuk. Ibu-ibu pasti bawa anak dan bilang, anaknya sedang sakit parah kan? Oh, kok kamu tahu? Nah, kemudian mereka bilang, Pak Arta, sesungguhnya Anda telah ditipu. Ditipu seperti apa? Ibu itu memang sering bawa anak yang sakit dan minta uang ke orang yang menang turnamen golf. Terus Pak Arta bilang, oh berarti ibu-ibu itu bohong dong. Semua bilang, ya ibu-ibu itu berbohong. Kamu telah ditipu oleh ibu-ibu itu. Pak Arta bilang apa? Syukurlah kalau ibu itu berbohong. Syukurlah tidak ada anak yang sakit. Nah, itu level sikap positif, kalau saya bilang itu tinggi sekali. Jadi dia fokus ke hal-hal bukan karena dia ditipu, tapi dia fokusnya ke kenapa syukurlah bahwa tidak ada anak yang sakit. Nah, itu contoh sikap positif. Karena di bisnis ini ada kendala-kendala yang harus kita sikapi dengan positif. Kalau kita lewat dengan sikap positif, insya Allah penghasilan kita naik, bisnis kita tumbuh. Ya, itu langkah pertama, punya impian dan sikap positif. Ya, langkah kedua, kalau kita sudah punya impian, sudah punya sikap positif, udah punya tujuan nih, udah tahu nih, saya join bisnis ini mau bayar hutang, pengen bangun rumah, pengen pulang Indonesia, pengen kumpul keluarga makmur. Nah, tentu ada pola kerjanya. Fokus kerja kita di bisnis ini tuh ada 3. Saya selalu bilang ke new member yang baru bergabung, Ibu bergabungnya mau jadi apa? Mau jadi networking, selling, atau user? Kalau Anda bergabung di bisnis ini cuma user, Anda nggak perlu presentasi orang. Kalau Anda cuma pengen jualan, Anda nggak perlu juga presentasi orang. Tapi kalau Anda pengen networking, pengen punya penghasilan ratusan juta, kita lakukan 3-tiganya. User, selling, sama
sama networking ya. Kalau kita cuma user aja, kita cuma sehat aja. Kalau kita cuma jualan aja, kita dapat uang tapi kecil aja, paling beberapa ratus ribu atau 1, 2, 3 juta. Tapi kalau kita networking, kita bisa seperti Pak Rias. Bisa punya BMW, bisa punya rumah 4 miliar, bisa punya bonus ratusan juta. Ya, 3 hal penting ini. Kalau Anda pengen seperti Pak Rias, saya akan jelaskan 3 hal ini. Pertama, user. Memakai produk. Kita harus memakai produk minimal 3 jenis produk. Karena sering saya ngobrol dengan grup, Pak, saya susah closing orang. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, satu kendala dia kenapa sulit jualan, sulit closing, karena dia tidak konsumsi produk. Beda bercerita dari gigi dan dari hati itu beda. Kalau dari hati, itu nggak bisa bohong. Jadi manusia itu ternyata ada vibrasi. Kalau kita ngobrol dengan orang, itu ada vibrasinya, dan orang itu bisa ngerasain, oh orang ini mau nipu. Itu kerasa loh. Dari tatapan mata itu kerasa, dan itu nggak bisa dibohongin. Makanya kita harus pakai produk supaya kita ngomong ke orang itu dari hati, bukan dari gigi. Kalau Anda ngapalin produk terus Anda cerita, itu beda. Coba Anda ngobrol dengan Pak Rias dengan ngobrol dengan orang yang tidak pernah konsumsi produk, pasti beda. Nah itu ya. Kemudian kita pakai produk ini untuk menjaga aset kita, yaitu kesehatan. Lebih mengenal tentang produk bisnis kita sendiri, duplikasi jaringan. Ya, minimal 3 produk ya. Seorang wirausahawan pasti menggunakan produk ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, profit dari seorang user itu Anda lihat ya. Saya di bintang 8 itu kalau saya belanja produk 1 juta, langsung dapat cashback 300.000. Ya, menarik ya. Belanja 1 juta, udah diskon 15%, dapat cashback 300.000. Anda lihat bintang 8 udah dapat 30% ya. Belum kayak Pak Rias tuh, Diamond. Belanja 1 juta dapat 390.000. Kalau Anda saat ini posisi bintang 5, belanja 1 juta, bukan 1 juta, 1000 PV, Anda dapat sekitar 100 ribuan. Kalau bintang 6 dapat berapa? 150 ribuan. Ini profit kalau Anda belanja produk. Belanja produk aja udah dapat bonus gitu ya. Dan seterusnya Anda bisa pelajari. Intinya kalau Anda belanja, Anda akan dapat cashback. Itu tadi ya, user. Kemudian poin kedua adalah melayani pelanggan. Miliki 10-20 pelanggan. Bapak Ibu, kalau Anda lihat bisnis yang saat ini berkembang, itu semua gara-gara pelanggan. Saya sebut merek ya, Aqua, kemudian biskuit ya. Itu semua sabun mandi, sampo, dan seterusnya. Itu mereka punya pelanggan, sehingga bisnis ini bisa bertahan. Nah, kalau kita punya pelanggan di bisnis ini, kita nggak akan repot untuk PPV. Di bisnis ini ada kewajiban PPV. Ini saya harus bilang dari awal. Anda harus punya pelanggan. Karena kalau Anda tidak punya pelanggan, kadang-kadang nih ya, produk, kalau Anda jarang minum produk, biasanya produk numpuk. Dan itu yang membuat orang berat. Jalankan bisnis ini beberapa. Apalagi kalau ngejar CP, 3.000 PV belanja sendiri. Kalau nggak ada pelanggan, lama-lama bisa berhenti ya orangnya. Jadi kita harus punya pelanggan. Untuk apa? Backup keuangan. Bisnis kalau keuangannya kacau, itu nggak bisa jalan juga. Mau Anda dimotivasi bagaimana, kalau Anda nggak ada uang kan down juga ya. Nah, jadi belajarlah untuk melayani pelanggan. Gimana supaya dapat pelanggan? Konsumsi produk, storytelling, cerita, jangan jualan, tapi cerita apa yang udah konsumsi. Kalau Pak Rias tuh hobinya ya, saya selalu setiap kali konsultasi, Pak Rias itu selalu keluar bawa Jiang Zeti. Entah sengaja atau nggak sengaja, tapi kayaknya sengaja deh. Mau ketemu orang, bawa Jiang Zeti. Ketemu orang, bawa Jiang Zeti. Habis itu sengaja buka di depan grup, minum produk. Saya baru sadar, ternyata itu memang sengaja Pak Rias buat, dan itu jadi kebiasaan saya juga. Kalau ketemu grup, saya selalu seduh Jiang Zeti. Dan itu juga ternyata, kok ditiru ya sama grup saya gitu ya. Itu melayani konsumsi produk. Nah, begitu juga melayani pelanggan ini. Kalau Anda biasa melayani pelanggan, grup Anda juga akan melayani pelanggan. Nah, caranya adalah edukasi produk ini ke pelanggan. Kemudian membangun kebutuhan ya. Ada mulai ice breaking dengan jadi gini. Saya itu sering kalau membangun kebutuhan dengan grup itu, saya perhatikan pelanggan-pelanggan saya, story WA-nya saya komen ya. Supaya apa? Dia ingat, karena sering saya ketemu dengan konsumen itu, dia ya, saya tidak komen di story WA dia, saya nggak kontak lah dia 3 bulan, terus 3 bulan berikutnya saya kontak, ibu itu bilang apa? Wah Mas Fauzi, saya baru beli kalsium bulan lalu, saya lupa loh kalau saya punya kontaknya Mas Fauzi, saya malah beli di online mahal. Kebayang ya? Itu gara-gara saya tidak maintenance.
pelanggan itu perlu di maintenance ya. Ketika saya komen-komen, ya minimal seminggu sekali, sebulan sekali komen supaya pelanggan tahu ya. Biasanya kan pelanggan itu save Fauji Herbal ya, Fauji Tien atau apalah itu. Jadi ketika kita komen mereka, oh iya ada Fauji, pas nih kalsium udah mau habis. Sering loh saya komen gitu, wah Bu bagus ya pemandangannya, makanannya enak ya. Ibu itu jawab, dia balas apa? Mas kalsium udah habis, boleh diantar nggak? Kebayang ya? Itu kita berikan perhatian dulu sama konsumen gitu ya. Membangun dari lingkungan kenalan kita ya, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita ya. Anda pasti berhasil jika bisa memiliki omset pelanggan 1 sampai 3 juta setiap bulan gitu ya. Nah, profit dari pelanggan. Profit dari pelanggan ini sama seperti tadi. Kalau Anda punya downline yang dia cuma pelanggan aja ya. Saya punya kayak gitu. Ada downline yang dia itu belanja setiap bulan sampai 1000 PV loh. Sampai 1000 PV 1,3. Dia belanja nih 1000 PV, saya bintang 8. Selisihnya berapa? 20%. Dari orang ini belanja aja 1.300.000, saya dapat 200.000 loh. Ada bayangkan ya. Jadi kalau ada orang yang join di bisnis ini terus nggak mau jalankan bisnis, jangan dimusuhi. Ya layani aja. Saya punya pelanggan beberapa gitu, belanja 1 juta. Lumayan loh, bintang 5 dia ke bintang 8, 20%, 200.000. Ya cuman komen story WA-nya sih, Mas beli kalsium, zinc ini untuk anak udah habis, untuk saya habis, untuk suami juga udah habis, beli 1,3. 20% ya, 8 sama 5 ya. Jadi itu profit pelanggan ya. Bangun hubungan, jangan cuman jadi pembangun jaringan, jadi pembangun hubungan. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang user sama selling. Pakai produk sama jualan tadi gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga nih, ini yang membuat kita bisa freedom. Ini yang membuat kita bisa punya penghasilan besar, namanya network, membangun jaringan. Anda lihat ya, gini ya, Pak, network itu membangun jaringan seberapa penting sih? Anda perhatikan di luaran sana, ada orang yang jualan ayam goreng, yang kaki 5 ya, yang kaki 5 yang ada tulisan KFC, tapi KFC-an gitu ya, yang di gerobak gitu ya. Itu ayam goreng. Tapi yang di KFC, itu ayam goreng juga. Nah, jadi pertanyaan, kenapa yang bisa punya penghasilan besar orang yang di KFC yang asli daripada yang di ayam goreng pinggir jalan? Padahal sama-sama ayam goreng. Bedanya cuma satu, di network jaringan. Si KFC punya cabang di setiap kota, di tempat-tempat strategis, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Punya jaringan. Sedangkan yang di pinggir jalan ini cuma punya satu itu aja. Nah, itulah kenapa kita di bisnis ini harus bangun jaringan. Kalau kita sendirian, kita cuma dapat sehat, dapat bonus beberapa ratus ribu. Kalau kita punya bangun jaringan ribuan orang, kita bisa punya income kayak Pak Rias. Bisa ratusan juta, bisa terima reward, ya. Dan paling penting bisa bantu orang. 3 hal yang harus kita kuasai ketika bangun network adalah daftar nama, buat janji, dan presentasi. Itu yang harus kita kuasai. Kita bahas satu-satu nih. Daftar nama. Daftar nama ini, Bapak Ibu, ada 3 kelompok orang berdasarkan daftar nama. Ginilah, biar gampang deh ya, biar gampang. Ini sama-sama capek, tapi hasilnya beda. Ada orang ngamen di pinggir jalan, dia nyanyi 2-3 lagu, dibayar ya mungkin 5.000. Syukur-syukur ada orang baik hati kasih dia 50.000. Tapi ada penyanyi profesional, kita sebutlah misalnya Agnes Monica. Sekali manggung, menyanyi 3 lagu, 5 lagu, atau mungkin 10 lagu kalau tour, itu bayarnya 100 juta. Capeknya sama, bayarnya yang satu 50.000, yang satu 100 juta. Yang satunya 10.000, yang satu 100 juta misalnya bayarannya. Bedanya di apa? Di profesionalitas. Daftar nama juga begitu. Kalau kita terus buat daftar nama ini secara profesional tuh gini. Bedanya amatir itu, dia kalau jalankan bisnis ini, peniru itu dia cuma ngebayangin daftar nama dia aja. Pak, saya ada teman 2, 3, 4, 5 orang, saya coba taruh di besok. Itu peniru. Ada level 2 lagi namanya amatir. Dia buat daftar nama. Dia buat daftar nama kayak gini misalnya, dia buat daftar nama nih. Tapi dia tidak nambah. Itu amatir namanya. Dia akan dapat bonus, dapat reward luar negeri, tapi akan stuck bisnisnya biasanya. Dapat bonus. Kalau profesional, nah biasanya dia punya daftar nama, ditambah lagi. Itu namanya profesional. Nanti Anda dengarkan
network prospecting, cara menambah daftar nama. Kan Anda nggak pengen ya capek, tapi bayarannya sedikit. Ya mending capek bayarannya mahal dong ya. Nah itu namanya profesional. Ya, jadi tambah terus daftar nama Anda. Sama-sama capek kok. Kalau yang nggak ada nambah daftar nama tuh capek mikir. Kalau yang menambah terus daftar nama, capek mengeksekusi. Itu bedanya. Sama-sama capek loh. Satunya capek mikir, kok nggak sukses-sukses. Yang satunya capek mengelola daftar. Hari ini saya jadi telat gara-gara habis presentasi daftar nama baru tadi. Ya, itu sama-sama capek, tapi hasilnya nanti beda. Ya, habis itu setelah kita buat daftar nama tuh buat janji atau mengundang. Nah, tujuan kita mengundang ini, membuat janji ini, kita harus punya mindset yang tepat. Sama seperti orang lagi kerja dan mau diinterview. Interview itu kan nyari orang yang tepat ya. Mau dia cantik, dia pinter, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang dicari perusahaan, kan nggak akan diterima ya. Itu mindsetnya perusahaan, mindsetnya owner, ya ownership mindsetnya gitu. Di bisnis ini juga kita harus punya mindset seperti itu. Ingat, tidak semua orang akan bergabung di bisnis TN. Juga tidak semua orang akan menolak bisnis ini. Ada ciri-cirinya. Orang yang kita cari nanti, Anda dengarkan di starter pack lah ya, di starter pack ini. Orang yang kita cari itu yang pertama yang positif, kedua orang yang ambisius, yang ketiga yang punya pengaruh. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang awalnya udah ngeluh, next aja. Kan kita nyari orang yang positif, bukan yang negatif ya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang bilang, malas gitu-gitu, next aja. Kita nyari orang yang ambisius ya. Ambisius itu pertanyaannya gini biasanya, emang gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Nah itu ciri-ciri orang yang kita cari. Habis itu yang ketiga kita cari orang yang pengaruh, yang punya pengaruh. Yang dia itu pergaulannya bagus. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya itu orangnya nggak suka bergaul, sukanya mojok di kamar, nggak suka ketemu orang. Next aja, nggak usah dipikirin. Nggak usah cari teknik bagaimana meyakinkan orang, nggak usah. Ingat, 3 kriteria itu ya, mencari orang yang sedang mencari. Jadi ibaratnya kita itu mau nawarin orang makanan, nasi goreng. Terus dia bilang, saya sudah kenyang. Anda paksa nggak dia makan? Tentu kan nggak ya. Itu berarti orang itu tidak sedang mencari makanan dong ya. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang itu sedang mencari makanan, Anda lagi makan pun, dia datang. Minta gitu ya. Bisnis ini juga gitu. Kalau orang itu sedang mencari peluang, nggak perlu Anda meyakinkan banget, Anda cukup cerita sebisa Anda mungkin, orang itu join kok. Itu ciri-ciri orang yang sedang mencari. Tugas kita adalah menemukan orang yang sedang mencari itu. Nah, habis itu kalau kita mau ngundang, 3 poin. Orang yang kita mau undang ini harus tahu dulu kita siapa. Makanya perkenalkan diri. Kalau Anda ketemu orang di lapangan, selalu bawa kartu nama. Saya selalu bawa kartu nama. Habis itu, profil Facebook kalau di online harus bagus. Jangan mengeluh. Supaya orang itu pengen scroll kita. Supaya dia kenal kita. Habis itu orang harus suka dengan kita. Itu tadi, kalau kita banyak mengeluh di beranda Facebook kita, orang juga baru lihat status pertama aja, statusnya udah hujan gerimis nih, next aja dah. Nggak mau dia gitu. Orang harus suka. Pas dia buka, ada yang lucu, ada yang menginspirasi, ada yang menarik. Nah, dia mulai akan suka dengan Anda. Orang juga harus percaya. Gimana caranya orang harus percaya kita? Di awal ngundang, jangan langsung ngundang. Ice breaking dulu, nanya kabar gitu ya. Sampai orang itu cerita tentang keluarga mungkin, tentang kondisi dia minimal, atau minimal dia tinggal di mana. Berarti dia udah percaya. Kalau dia udah percaya, barulah boleh kita ngundang. Kesalahan banyak orang yang mau kita undang ini, orangnya belum kenal kita. Orang itu belum suka dengan kita. Orang itu belum percaya dengan kita. Terus kita undang. Mau Anda banting bibir pun, banting tulang biasanya berat ya, sulit ya. Jadi harus tahu, suka, dan percaya ya. Maka pelajari people skill, cara berkenalan, cara menyapa, cara memuji, ada di How to Win Friends and Influence People ya. Terus ada The Magic of Thinking Big, supaya kita berpikir besar. Kalau kita berpikir besar, ingat kita itu ada vibrasinya. Kalau kita sedang down, sedang berkecil hati, kita presentasi orang itu kerasa loh. Ada vibrasinya, kerasa. Jadi cara menaikkan vibrasi, baca di buku The Magic of Thinking Big ya, di situ ya. Oke, itu cara ngundang. Kemudian setelah ngundang, kita presentasi. Presentasi itu cerita tentang bisnis ini. Cerita 2 hal, tentang bisnis, tentang produk. Presentasinya 3 jenis.
Ada namanya OP, ada home meeting, ada one on one, gitu ya. Ini ada alurnya. Paling bagus orang itu sebelum ke OP, Anda sudah home meeting dulu atau one on one. Jadi udah Anda jelaskan sedikit singkat tentang klien, baru Anda lempar ke OP. Jangan langsung ke OP. Biasanya orang tuh bingung, atau kalaupun dia orang negatif, kan nggak enak negatifnya di OP. Jadi kalau Anda udah one on one, terus dia negatif, minimal dia negatifnya kan di one on one gitu ya. Jadi yang di OP ini orang-orang yang sudah positif gitu loh, udah minimal tertarik gitu ya. Kalau perlu ya, kalau saya ya, kalau perlu ketika dia mau join, saya bilang jangan join dulu ya. Kalau saya bilang jangan join dulu, hadir dulu di OP. Jadi ketika dia join di OP, dia hadir di OP, kan keyakinannya nambah. Awalnya rencana mau join reguler, tiba-tiba lihat yang ibu-ibu atau lihat yang sudah sukses, bisa jadi bronze loh dia, bisa jadi silver gitu ya. Bahkan saya sering dulu waktu masih offline, saya bilang syarat join itu harus hadir di pertemuan. Karena kalau dia join di depan begitu, biasanya ya satu produk gitu ya. Saya biasanya begitu gitu ya. Ini kalau saya, Anda jangan ambil konsultasi ke upline Anda gitu ya. Terus berikutnya disegerakan sesuai dengan skala prioritas. Jadi itu tadi, cari orang yang punya pengaruh, SP-nya tinggi. Jadi kalau ada dua orang yang mau Anda presentasi, yang satunya mohon maaf misalnya, bukan saya merendahkan profesi ya, misalnya yang satunya ini cuman tukang aja lah, tukang aja. Bapak saya tukang ya, tukang. Yang satunya pengusaha. Yang mana Anda presentasi duluan? Pengusaha. Saya lebih memilih pengusaha dulu, baru setelah pengusaha baru saya presentasi tukang. Itu namanya skala prioritas, ya. Habis itu bicarakan hal yang membuat orang tertarik. Jadi gini, tidak semua orang itu tertarik bisnis. Ada orang yang tertarik produk. Nah, jadi saya sebelum memulai, biasanya saya tanya, Ibu, sudah pernah dengar TIENS belum? Oh, belum. Bu, TIENS itu ada dua hal, tentang bisnis dan tentang kesehatan. Saya cerita dua-duanya boleh, gitu. Kalau dia bilang cerita kesehatan aja, ya udah ceritanya kesehatan aja, bisnis nanti. Jadi enak kita ngobrol dengan prospek itu sesuai yang dia suka gitu. Saya selalu nanyanya gitu, Bu, saya cerita dua hal itu boleh? Gitu. Kalau dia bilang boleh, saya cerita singkat, gitu ya. Jadi apa yang dia mau lah. Jadi intinya begitu juga kalau kita presentasi ke anak-anak SMA, ditanya, Mbak tertarik? Saya ada dua nih, kesehatan sama kesejahteraan. Saya cerita dua-duanya boleh? Itu kalau bilang, oh bisnis aja Mas, jualan, saya pengen jualan aja. Ya udah, ajari dia jualan sambil undang ke pertemuan gitu. Ya jadi cerita itu apa yang orang mau gitu ya, sesuai dengan yang dia mau. Terus penampilan profesional sesuai dengan kebutuhan. Kalau di pantai nggak perlu pakai jas lah ya, intinya kayak gitu. Arahkan prospek ke pertemuan terdekat. Pertemuan online dan offline. Ini jadi poin juga untuk saya dan grup ketika mereka presentasi. Saya bilang jangan lengkap. Singkat aja, habis itu undang ke conference. Ya, bahkan jangan closing. Jangan closing ketika one on one. Closingnya itu ketika di conference. Kalau di grup saya loh ya. Karena kenapa? Orang baru tuh sulit closing. Kenapa? Orang baru tuh selalu closingnya adalah, Mbak mau join atau enggak? Nah, orang yang baru prospek ditanya join atau enggak kan bingung ya. Apa jawabannya? Orang bingung jawabannya apa? Enggak dulu deh Mas. Gitu. Jadi makanya saya bilang jangan closing, arah dia ke pertemuan biar nanti upline Anda yang closing, karena upline-nya udah jago-jago. Buat yang baru member baru ya, buat Anda yang baru yang hadir, jangan pernah closing, berusaha untuk closing orang, biar upline Anda yang closing, ya. Online offline juga sama. Tugas kita hanya berusaha mencari leader, satu-satunya cara untuk mencari leader adalah presentasi, ya, mencari leader. Mental pembangun aset. Mental pembangun aset. Baper bukanlah mental sukses. Sebetulnya kalau kita bicara baper ya, jangankan mau bangun aset, mau kerja, jadi karyawan. Kalau kita baper, kita diganti sama bos kita. Disuruh tangani handle konsumen, handle klien, ya, handle mitra kerja, terus kita baper gitu ya. Kita diganti jadi karyawan. Cari karyawan yang mental tangguh deh. Sekarang zamannya era milenial, anak-anak muda punya bisnis, tapi sedikit yang sukses. Kenapa? Karena mental baper gitu. Makanya saya bilang orang-orang dulu dengan orang sekarang lebih hebat orang-orang yang dulu. Karena mentalnya udah jadi. Orang-orang sekarang memang mentalnya itu kebanyakan baper, tapi mereka cepat belajar. Cara supaya biar nggak baper, ya kita banyak baca buku, banyak dengar Netflix. Terus ada 4 poin nih supaya kita nggak baper. Ya, 4 poin. Pertama,
kita sudah harus terima bahwa ketika kita presentasi akan ada beberapa orang yang mau. Itu udah pasti. Habis itu kita juga harus terima akan ada beberapa orang yang tidak mau. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, orang yang tidak mau jangan dipaksa. Poin ketiga, kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Lalu kenapa? Tidak rugi gitu kan? Kita juga nggak buang uang. Lalu kenapa? So what? Yang keempat adalah, dan ada beberapa orang sebetulnya lagi nunggu Anda. Lagi nunggu peluang, lagi berdoa, malam-malam berdoa, ya Allah, saya pengen rubah hidup. Terus tiba-tiba Anda datang presentasi. Bisa jadi dia memang lagi nunggu Anda. Akan ada orang seperti itu. Jadi patuhi hukum tabur tuai. Kita tabur banyak-banyak, pasti ada yang mati. Namanya benih pasti ada yang mati, entah dimakan hama, tapi pasti ada yang tumbuh. Ya, itu hukum tabur tuai. Nah, ini ada kisah menarik dari Jordan Adler. Dalam 10 tahun, Jordan Adler ini gagal di bisnis MLM. Jordan Adler ini salah satu pebisnis MLM dengan penghasilan terbesar. Income-nya per bulan tuh miliaran. Jordan Adler. Dalam 10 tahun dia gagal 11 MLM. Kalau kita kan ditolak 11 orang sakit hati ya. Ini digagal 11 MLM. Bertahun-tahun dia gagal 11 MLM. Dia akhirnya ketemu dengan salah satu leader di MLM ke-12 dia. Jadi dia join nih. Jadi di MLM ke-11 nih, dia bahkan bilang, keluarga saya itu beruntung, masih mau percaya dengan saya. Saya bilang, saya coba deh sekali lagi ke MLM yang ke-12. Keluarga bilang, monggo. Ya. Dia bukan orang Jawa ya. Pokoknya kira-kira gitulah ya. Monggo dicoba MLM ke-12. Dia join MLM ke-12. Dan akhirnya dia kesempatan ketemu dengan leadernya. Dia tanya nih sama leadernya yang peringkat tinggi, upline, apa rahasia Anda kok bisa jadi peringkat tinggi dan bisa punya jaringan sebesar ini? Dia balik nanya ke Jordan Adler, kamu di 11 MLM dulu ngelakuin apa? Ya saya ngerekrut 2-3 orang per bulan, 2-3 orang. 1 orang per bulan. Ya 6 bulan sekali saya ngerekrut 2 orang. Nah, dia bilang itu yang membuat Anda gagal. Terus dia bilang, kamu harus merekrut. Ketika mulai MLM baru, kamu harus merekrut 20 hingga 30 orang untuk memulai di bisnis ini. Harus itu. Sebanyak itu kah? Ya. Sebanyak itu harus 20 sampai 30 orang. Saya selama join di bisnis ini, saya buka TMI saya itu, saya udah ngerekrut 50 orang lebih. Nah, cuman kesalahan saya itu 50 orang lebih itu terlalu lama. Kalau itu saya press jadi 6 bulan, atau jadi 1 tahun lah. 1 tahun ngerekrut 50 orang. 6 bulan ngerekrut misalnya 30 orang atau 25 orang. Jadi di saya mungkin sudah got lain sekarang. Tapi kesalahan saya di awal itu kayak Jordan Adler itu. Tapi beruntungnya saya masih diberi kesempatan untuk bangun momentum lagi. Ya, saya saat itu lagi ngerekrut gila-gilaan. Kenapa harus ngerekrut 20 sampai 30 orang? Karena orang-orangnya Anda rekrut nih. Jadi jangan bahagia dan jangan sedih ya. Jangan bahagia ketika ada 5 orang join ke Anda di bulan awal. Jangan bahagia dulu. Jangan bahagia. Dan jangan sedih ketika 5 orang ini ketika bulan depan sudah nggak aktif semuanya. Karena sepertiga itu tidak akan melakukan apa-apa. Jadi dari 30, 10 orang ini memang nggak akan ngelakuin apa-apa. Cuman pelongo, ya, cuman konsumsi produk. Nggak ngelakuin apa-apa. Nanti sepertiga ini akan join, akan presentasi, tapi dikit banget. Presentasi, ada pertemuan sendirian, sedikit banget. Nah, tapi nanti sepertiga itu akan punya hasil bagus, akan dapat treat, dapat bonus ya dari 30 orang ini. Makanya dan dari sisanya itu sepertiga terakhir itu akan ada 1 orang leader itu yang ngebangun ribuan orang. Nah, itulah Pak Rias. Pak Rias itu hasil dari rekrutan upline-nya Pak Rias sekian banyak, dapatlah Pak Rias yang menghasilkan ribuan orang. Salah satu dari mereka akan membangun ribuan orang dan punya income yang ratusan juta. Ya, jadi rekrut yang banyak. Kalau Anda rekrut 1 orang, Anda bayangkan rekrut 1 orang. Sepertiga tidak melakukan apa-apa, berarti kepalanya tidak melakukan apa-apa, perutnya tidak melakukan sedikit gitu ya. Kakinya punya hasil bagus. Kan nggak mungkin ya, harus banyak gitu ya. Harus banyak, 20 sampai 30 orang. Ya, itu ya. Terus goals di 3 bulan, 6 bulan pertama Anda, ini adalah goals rekrut pribadi untuk mencari leader. 30 rekrut dalam maksimal 6 bulan dan 20 rekrut dalam maksimal 3 bulan. Cara untuk menghasilkan income 10 juta di MLM itu seperti itu. Rekrut 20 sampai 30 orang. Nah, ini slide-nya.
untuk menghasilkan income 10 jutaan di MLM. Ya, per bulan, 10 juta per bulan. Itu caranya. Jadi, lihat nih buka feature Anda. Pak, saya udah 2 bulan join, baru 5 orang yang 2 bulan join, baru 5 orang kaki saya. Berarti tugasnya berapa? 4 bulan ke depan, 25 orang harus Anda tambah. Ya, itu goals kita. Makanya nanti di sesi akhir, goalsnya dari startup training ini, setelah startup training, langsung buat booking home meeting, buat janji untuk presentasi besok. Itu tujuan kita untuk jalankan bisnis ini. Nah, kalau Anda pengen dapat keuntungan di bisnis ini, yang direkrut itu jelas harus menghasilkan. Dan bagaimana caranya biar bisa kita mendapatkan hasil? Kita harus naik ke membership. Kalau saat ini Anda reguler, itu cuma dapat diskon produk. Jika Anda tidak membership, Anda tidak akan dapat apa-apa kecuali potongan harga 15%. Kalau Anda membership bronze, bisa mulai dapat bonus mingguan. Membership silver CP, itu Anda bisa mulai dapatkan bonus bulanan juga, dapat bonus mingguan. Terus Anda kalau jadi membership gold, satu step lagi jadi platinum. Ingat, semua reward di bisnis Tien, itu ujungnya di platinum. Tidak ada orang yang terima reward membership gold. Nggak ada. Saya harus berat hati mengatakan itu. Jadi kalau saat ini Anda membership gold, jangan berbangga diri, jangan juga bersedih. Karena masih ada satu step lagi, namanya platinum. Segera sponsori 2 orang gold dan Anda jadi platinum. Ujung semua reward itu di platinum. Ya. Dan Bapak Ibu, bangun dan latih potensi diri Anda melalui komunitas positif. Semua orang itu punya bibit jadi pengusaha. Cuman ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih. Gini, ada 3 tipe pengusaha. Yang pertama, dia jadi pengusaha karena lingkungannya pengusaha. Jadi dia lahir itu udah di warung. Udah lihat emaknya pakai kalkulator, bapaknya pakai kalkulator transaksi jual beli. Jadi memang udah karena lingkungan. Ini tipe pertama. Tipe kedua, karena dia terdesak. Biasanya pengusaha itu karena dipecat, di PHK, mau tidak mau banting setir. Jadi jualan ini, jadi jualan itu, join di MLM, jadi apa. Itu pengusaha tipe kedua. Nah, ada pengusaha tipe ketiga. Tipe ketiga ini pengusaha yang memang sengaja belajar untuk jadi pengusaha. Buat Anda yang di luar negeri mungkin ada uang. Ada uang, nyaman kehidupannya, tapi Anda pengen jadi pengusaha. Nah ini, berarti Anda tipe yang ketiga. Karena Anda tidak lahir dari pengusaha misalnya. Tidak sedang dipecat, tidak sedang di PHK. Tapi Anda mau belajar jadi pengusaha. Gimana cara belajar jadi pengusaha? Latih komitmen Anda. Bangun dan latih potensi diri Anda melalui komunitas positif. Kalau Anda tipe pengusaha yang ketiga, melatih komitmen Anda. Kemudian di komunitas positif ini, kita harus latih komitmen kita, melatih fokus kita, dan melatih kebiasaan positif kita. Bedanya antara pengusaha dan bukan pengusaha itu cuma di kebiasaan aja. Kalau pengusaha itu jemput bola biasanya. Belajarnya nggak perlu disuruh, itu pengusaha. Jadi, sampai jumpa di meeting bersyarat, masa depan Anda ditentukan oleh buku apa yang Anda baca dengan siapa Anda bergaul. Itu tadi, kalau Anda pengusaha tipe 3, harus baca buku, harus bergaul dengan pengusaha. Tarik diri kita ke lingkungan positif, ya, ke komunitas. Nah, sekarang ada rule atau alur kerja kita di bisnis ini. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya startup meeting ini supaya habis ini kita action. Karena bisnis MLM itu bisnis psikologi terapan, harus diterapkan baru ada hasilnya. Ingat, dari gambar kuning ini, ketika Anda jadi prospek, itu Anda sebetulnya adalah daftar nama dari upline Anda. Nah, ketika sekarang Anda udah join ya, Anda yang sudah harus mulai buat daftar nama, kemudian buat janji. Buat daftar nama, taruh di sini, habis tarap ini, buat janji dengan daftar nama Anda yang di sini, yang SPSP tinggi. Habis itu buat janji untuk Anda presentasi secara online, Anda telepon, atau Anda undang ke OP ya. Tapi sebelum undang ke OP, presentasi dulu deh. Kalau Anda belum bisa presentasi, minta bantu upline Anda. Sebetulnya bukan belum bisa ya, harus. Sebagai member baru, jangan presentasi sendiri. Karena saya pribadi orang yang keras kepala dulu, saya cuma lihat, oh cuma begitu doang presentasi.
Saya presentasi sendiri. Babak belur saya 1 bulan, presentasi 28 orang tidak ada yang join. Entah gimana presentasi pertama saya itu dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Besoknya lebaran. Jadi pada saat sholat itu saya ngantuk-ngantuk. Saya join itu besoknya lebaran. Saya join jam 7 malam, jam 11 malam saya nggak buat daftar nama nih. Ini kesalahan saya nih. Saya hubungi salah satu teman dekat saya namanya Freddy. Freddy, ada bisnis bagus, ke rumah. Ke rumah dia jam 11 malam, saya presentasi sampai jam 5 subuh. Berapa jam? Jam 4 subuh. 5 jam saya presentasi. Makanya saya tidak rekomendasi Anda yang baru join, presentasi sendiri. Udah pasti lidah Anda itu kelipat-lipat. Udah pasti kelipat-lipat. Jadi undang upline Anda. Jadi buat home meeting di rumah, atau ajak temu di Stokis, ajak dengan upline Anda, presentasi prospek Anda. Baru prospek Anda ini arahkan ke startup meeting. Nah, Anda kan ada di sini ya, di startup meeting ini ya. Di startup meeting ini. Dari startup meeting ini, step berikutnya Anda ke meeting bersyarat. Meeting bersyarat setelah ini adalah CP. Kalau Anda udah di CP, selamat. Anda udah di langkah pertama membangun aset. Karena di bisnis ini, tujuan kita bangun aset ya. Kita udah sepakat tadi kalau cuma konsumsi produk aja cuma dapat sehat. Jualan aja cuma dapat beberapa ratus ribu, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau bangun aset, kita bisa punya income seperti Pak Rias, kita bisa bantu orang-orang dan bisa dapat mobil ya, seperti Bu Mei Mohi, Pak Alfian, Pak Fadil, kita bisa seperti Bu Mei Toli ya, seperti Bu Maya ya. Itu rule-nya seperti ini. Dari arah, kalau Anda saat ini baru bergabung, membership dulu, itu arahkan prospek, buat janji, presentasi, arahkan ke startup, arahkan ke meeting bersyarat, sampai jadi CP. Setelah itu, Anda ajari berikutnya orang yang sudah jadi CP ini melakukan hal yang sama. Ya, sampai jumpa di meeting bersyarat. Masa depan Anda ditentukan oleh buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Nah, saya mau tutup malam hari ini. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ke Anda. Dan saya minta partisipasi Anda untuk jawab di kolom chat di YouTube. Jadi gini, ini kisah tentang pilot. Ya, jadi ada seorang pilot yang mau menerbangkan pesawat. Nah, jadi dia menerbangkan pesawat dari Jogja ke Jepang. Anggap aja Anda sedang naik di pesawat tersebut. Ya, bayangkan Anda sedang naik di pesawat tersebut. Sudah duduk, udah pasang seat belt ya, udah pramugari, udah memperagakan semuanya. Kemudian si pilotnya ngomong dari depan, dari kokpit. Selamat datang di armada Pongo Airlines ya, anggaplah Pongo Airlines ya. Ini adalah terima kasih buat Anda sudah memilih penerbangan kami untuk sebagai perjalanan udara Anda. Perkenalkan, saya adalah pilot Budi. Saya memberitahukan kepada Anda bahwa hari ini adalah penerbangan pertama saya sebagai pilot. Tapi jangan khawatir, saya sudah mempelajari buku-buku tentang penerbangan, saya sudah mempelajari audio-audio tentang penerbangan, saya sudah menonton ratusan video tentang bagaimana cara menerbangkan pesawat. Jangan khawatir. Saya sangat bersemangat untuk mengendarai pesawat ini dan saya sudah punya ilmunya. Anda sebagai penumpang pesawat Pongo Airlines tadi, apa yang akan Anda lakukan? Silakan jawab di kolom obrolan, kolom komentar. Silakan jawab di kolom komentar. Anda sebagai penumpang Pongo Airlines, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan dibawa oleh pilot Budi. Ini penerbangan pertamanya, tapi dia sudah banyak mendengarkan audio tentang cara menerbangkan pesawat, ya. Dia sudah membaca buku cara menerbangkan pesawat, sudah sudah menonton ratusan video cara menerbangkan pesawat mengatasi trouble. Apa yang Anda lakukan? Turun dari pesawat. Ya, turun dari pesawat gitu ya. Saya pun kalau jadi Anda, saya orang pertama yang berdiri di pintu keluar. Ngapain? Kita dikendarai oleh pilot yang belum punya jam terbang, Bapak Ibu. Tidak jadi berangkat.
Biar nanti naik perahu saya, Pak. Dari Jogja ke Jepang biar nanti naik perahu ya, asal aman ya. Bapak Ibu, cerita itu adalah menggambarkan bahwa itulah pandangan downline kita kepada kita nantinya. Downline kita itu melihat kita sebagai upline. Downline kita tidak menghormati ilmu kita, dia menghormati tindakan kita. Bisnis MLM adalah bisnis leadership. Tidak bisa kita lakukan dengan prinsip-prinsip manajerial. Manajerial itu kita susun strategi, kita kasih ke grup eksekusi ya, dan kita tidak melakukan. Itu namanya manajerial. Karena di perusahaan konvensional, manajer itu diperlu untuk itu, mengatur keuangan, mengatur strategi penjualan. Tapi bisnis MLM itu bisnis leadership. Downline akan mengikuti kita kalau kita melakukan itu. So, jadi setelah startup meeting ini, kita tidak mau jadi pilot seperti tadi. Saya udah mengikuti startup meeting 10 kali. Saya udah punya daftar nama, tapi tidak pernah presentasi. Downline akan turun dari pesawat jaringan Anda. Downline Anda akan melihat justru orang lain lebih hebat. Jadi pastikan startup meeting malam hari ini, poinnya, kita ketika habis ikut startup meeting, langsung buat dream book, kasih ke upline Anda. Dan sebagai upline, saya selalu tunjukin dream book saya ke downline saya. Ini dream book saya, mana dream book Anda? Karena saya nggak mau jadi pilot Budi tadi ya. Mohon maaf kalau ada namanya Budi ya. Ini skenario cerita karangan belaka gitu ya, hanya ilustrasi aja. Setelah punya dream book, Bapak Ibu, Anda buat daftar nama, kasih ke upline Anda. Dan sebagai upline, kasih juga daftar nama ke downline. Ini daftar nama saya, mana daftar nama Anda? Kemudian, sebagai upline, benar-benar kuasai 100%. Ketika downline saya tanya, apa isi starter pack, saya sudah hafal di luar kepala, dan saya yang melatih mereka, dan saya yang melakukan lebih dulu apa yang ada isi di starter pack. Kita dulu yang melakukan, baru downline kita. Itu disebut leadership, itu disebut integritas. Integritas itu kita melakukan apa yang kita katakan. Demikian startup meeting pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semuanya. Go Crown, Go Ambassador, Go Majesty. Silakan Pak Sul yang ambil alih. Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa untuk training startup pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Fauji atas sharingnya. Semoga apa yang disaringkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Pak Fauji, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan bisnisnya semakin berkembang. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, selesai untuk tugas saya malam hari ini sebagai MC pada startup kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di startup minggu depan. Dan terakhir di tanggal 22 November nanti, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang ada di Kota Gorontalo, kita punya professional training. Pastikan Anda minimal menjadi seorang bronze dan Anda bisa ikuti professional training di tanggal 22 November nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beauty of falling, falling. It echoes through my days. I still hear it calling. You're calling me. To be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions.
for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on